Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Kami dari program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Di sini kami akan membahas sebuah fenomena yang saat ini banyak terjadi di kalangan mahasiswa, yaitu bahaya pinjaman online ilegal. Video ini berjudul Antara Kebutuhan dan Jeratan, Bahaya Pinjaman Online Ilegal bagi Mahasiswa. Perkembangan teknologi digital telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang keuangan. Saat ini, masyarakat dapat memperoleh layanan pinjaman hanya melalui telepon genggam tanpa harus datang ke kantor lembaga keuangan. Namun, kemudahan tersebut juga memunculkan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah maraknya pinjaman online ilegal. Mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang rentan terjerat pinjaman online ilegal karena kebutuhan ekonomi, gaya hidup konsumtif, serta kurangnya pemahaman mengenai literasi keuangan digital. Mengutip dari beberapa sumber, banyak mahasiswa yang terjerat pinjaman online, bahkan pinjaman online ilegal. Melalui video ini, kami bertujuan untuk menjelaskan pengertian pinjaman online, membedakan pinjaman online legal dan ilegal, serta menganalisis faktor penyebab mahasiswa menggunakan pinjaman online ilegal, dan memberikan solusi supaya mahasiswa dapat terhindar dari pinjaman online ilegal tersebut. Sebelum kita memulai lebih lanjut, kita perlu memahami apa sih pinjaman online itu. Pinjaman online merupakan layanan keuangan berbasis digital atau online yang memungkinkan seseorang untuk meminjam uang atau dana di online. Seluruh proses dari sertifikasi, pengajuan, dan pencairan dana dilakukan secara online melalui daring atau aplikasi. Kehadiran pinjaman online sebenarnya dapat membantu masyarakat apabila digunakan secara bijak dan berasal dari penyedia layanan yang legal. Secara umum, pinjaman online dibagi menjadi dua, yaitu pinjaman online legal dan juga pinjaman online ilegal. Pinjaman online legal itu terdaftar dan telah diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Sebaliknya, pinjaman online ilegal beroperasi tanpa izin resmi, sehingga tidak memiliki pengawasan yang jelas. Keduanya dapat dilihat dari beberapa aspek. Untuk yang pinjaman legal, dia itu memiliki bunga yang transparan dan juga dalam penagihannya dia itu sesuai dengan aturan. Kemudian dia juga menjaga keamanan data dari sang pengguna. Sedangkan untuk pinjaman ilegal, dia memiliki bunga yang sangat tinggi serta dalam penagihannya dia dengan intimidasi dan menyalahgunakan data sang pengguna. Ada beberapa ciri yang dapat digunakan untuk mengenali pinjaman online ilegal. Yang pertama, tidak terdaftar OJK. Yang kedua, proses pencairan dana sangat mudah tanpa verifikasi yang memadai. Dan yang ketiga, meminta seluruh akses data terhadap telepon seluler. Selain itu, pinjaman online biasanya menetapkan bunga atau denda yang tidak transparan. Mereka kerap kali mempromosikan pinjaman melalui pesan pribadi, media sosial, atau aplikasi perpesanan lainnya. Dalam banyak kasus, identitas perusahaan, alamat kantor, serta penanggung-jawaban tidak dijelaskan secara jelas. Hal ini menunjukkan bahwa layanan tersebut tidak memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memahami permasalahan ini secara lebih nyata, mari kita lihat sebuah video studi kasus sederhana yang sering terjadi di kalangan mahasiswa. Aduh, uang kos bulan ini belum aku bayar nih. Aku juga belum beli buat kebutuhan perkuliahan. Dan juga uangku sekarang udah mau habis. Aku harus nyari uang tambahan di mana ya? Wih, apa ini? Nah, ini nih yang aku butuhin. Dan juga prosesnya udah cepet lagi. Halo? Kami dari pihak jasa pinjaman online. Anda harus segera membayar pinjaman Anda sebesar 5 juta. Jika tidak segera membayar, maka akan kami sebarkan data-data Anda.
banyak ancaman dan juga telepon terus-menerus kayak gini, aku jadi takut gak bisa fokus perkuliahan. Dari permasalahan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat beberapa alasan yang cukup bervariasi dalam penggunaan pinjol yang dilakukan oleh mahasiswa. Salah satunya adalah kemudahan dalam pencairan dana di pinjaman online. Yang kedua, kebutuhan mendesak seperti membeli buku atau membayar kos bulanan. Dari hal ini bisa kita lihat bahwa alih-alih menjadi solusi, pinjol ilegal justru menimbulkan bahaya dan memberikan dampak serius bagi mahasiswa, seperti dampak psikologis dan sosial. Metode penagihan yang tidak manusiawi seperti adanya ancaman, pelecehan secara verbal dan cyber, serta penyalahgunaan data telah menyebabkan gangguan psikologis seperti stres, kecemasan, bahkan depresi pada mahasiswa yang dapat memengaruhi konsentrasi belajar dan akademik mereka. Selain itu, adanya penagihan yang juga dilakukan kepada keluarga, teman, dan saudara dapat mengganggu hubungan sosial. Hal ini bisa memicu trauma dan kehilangan kepercayaan diri, bahkan mengakibatkan bunuh diri. Solusi dari permasalahan tersebut adalah yang pertama, selalu cek legalitas pinjaman online di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian tingkatkan literasi keuangan digital dan hindari gaya hidup konsumtif, serta jangan mudah tergiur pinjaman yang instan. Kemudian gunakan uang sesuai kebutuhan dan kelolalah keuangan secara bijak. Dan diskusikan masalah keuangan dengan keluarga atau orang terpercaya. Dan yang terakhir, manfaatkan edukasi keuangan dari kampus atau OJK. Namun, jika sudah terlanjur terjerat pinjaman online ilegal, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, bersikap tenang dan mencari solusi. Yang kedua, melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan jika terjadi pelecehan atau ancaman oleh pihak aplikasi pinjaman online. Yang ketiga, tidak melunasi pinjaman online dengan sistem gali lubang tutup lubang. Yang keempat, berusaha melunasi hutang secepatnya. Dan yang terakhir, selalu konsultasi ke lembaga perlindungan atau bisa langsung ke Otoritas Jasa Keuangan jika tidak mendapatkan titik temu. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa meskipun pinjaman online ilegal mudah dan cepat, namun juga memiliki banyak risiko bagi mahasiswa seperti bunga yang tinggi, penyalahgunaan data pribadi, hingga gangguan mental dan juga akademik. Oleh karena itu, mahasiswa perlu meningkatkan literasi keuangan digital, pengelolaan keuangan yang baik, agar lebih bijak dalam menggunakan layanan keuangan online.